Bapak, Ibu, saudara semua di Kota Masohi dan sekitarnya yang dapat menjangkau dan terbiasa dengan kami di siaran kami lewat Bacarita online atau disingkat Baileo, punyanya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah. Salah satu inovasi yang kami canangkan di program kami, dan kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu di channel ini dan dapat memberikan komentar, kemudian ada subscribe, ada like bagi yang baru hadir, dan dapat memberikan atensi juga terhadap program kami di Baileo ini. Saudara semua, di hari ini di edisi tanggal 23 Oktober 2025 ada satu event yang akan kami bahas bersama dengan narasumber kami, dan kami sangat berterima kasih bahwa ada narasumber yang dari kementerian yang mau hadir di kita punya podcast. Biasanya itu kita masih dalam UPT kementerian yang ada di Kota Masohi, tapi ini yang bertempat di Ambon dan hadir di sini. Saudara semua, ada yang kita kenal dengan namanya BPK atau Balai Pelestarian Kebudayaan, salah satu UPT dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, dan telah hadir di studio kami, di podcast kami ini salah satu kepala Kasubag, ya, kepala Subagian, Bapak Stanley Regen Lopati SPD. Ini kalau kita di Maluku Tengah, orang Maluku Tengah sudah tidak asing lagi untuk bersama dengan Pak Stanley, tapi mungkin bagi banyak orang yang belum kenal juga ingin kenal, dan kita semua juga ingin mendengarkan apa yang akan kita bicarakan dengan Pak Stanley di hari ini. Saudara semua yang ada di podcast online Baileo ini, kita di bulan Oktober sampai November ini Kabupaten Maluku Tengah itu akan mengadakan event kebudayaan, ya, event satu menyongsong HUT Kota, kemudian satunya lagi menyongsong Banda Heritage Festival yang nanti akan dilaksanakan itu kemarin kita launching tanggal 17 Oktober 2025, dan pelaksanaannya mulai tanggal 17 sampai tanggal 3 khusus untuk HUT Kota Masohi yang ke-68, dan nanti tanggal 26 sampai 29 November untuk Banda Heritage Festival. Dan tema HUT Kota kali ini adalah Masohi Berbudaya, Masohi Bersaudara. Sedangkan untuk tema festival Heritage, Banda Heritage itu adalah Nafas Budaya, Jejak Sejarah, Pesona Alam. Itu mungkin ada 3 komponen yang penting dalam pelaksanaan nanti Banda Heritage Festival atau BHF, ya. Kita akan langsung dengan kita punya narasumber. Selamat sore Pak Stanley. Sore. Yang ketum biasa panggil Eten, ya. Biasa lebih ini itu ada Eten Lopati. Nah, itu. Kita akan mendengarkan apa sebenarnya BPK ini, karena kadang-kadang BPK Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, itu dia anonimnya sama, dan kita akan dengarkan apa sebenarnya yang ingin nanti BPK intervensi dalam kegiatan ini. Dan tema kita hari ini, Pak Eten, adalah Festival Pamahanu Nusa. Nah, Festival Pamahanu Nusa ini kita angkat dari program besarnya Dinas Pariwisata, ya, sebenarnya untuk Maluku Tengah, sehingga semua event itu dikemas untuk sebuah event besar, yaitu bertajuk adalah Festival Pamahanu Nusa. Kebetulan ada 2 event nih, nah, dan juga intervensi dari BK Balai Pelestarian Kebudayaan itu ada. Nah, kesempatan kita ketemu dengan dari Pak Eten ini sekelumit terkait dengan sedikit terkait dengan BPK gitu. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di dunia maya. Yang pertama-tama menjadi sebuah kebanggaan bagi saya diwawancarai, didampingi oleh seorang kepala dinas. Dan yang pertama kami menyampaikan terima kasih Pak Kadis bersama jajaran yang boleh memfasilitasi kami di ruang dan forum ini. Dan terkait dengan pertanyaan Pak Kadis, apa itu BPK? Ya, BPK ada penjangan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20 yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kebudayaan, Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi. Nah, dulunya terbentuk BPK
bentuknya BPK ini terbentuk dari proses reorganisasi di internal Ditjen Kebudayaan yang mana terjadi peleburan beberapa UPT, unit pelaksana teknis, yang tadinya melihat kebudayaan itu secara terpisah, Pak Kadis. Ada yang menangani cagar budaya, ada yang menangani objek pemajuan kebudayaan. Yaitu yang menangani cagar budaya itu BPCB, untuk Maluku dan Maluku Utara sendiri itu bertempat di Ternate. Sedangkan BPNB itu ada di Ambon. Nah, sejalan dengan proses reorganisasi di akhir tahun 2022 maka terbentuklah BPK, dan di tanggal 22 November 2022 pertempatan itu saya dan Pak Kepala Balai, Pak Dodi Wiranto, juga dilantik sebagai Kepala dan Kasubag dengan tugas dan fungsi yaitu untuk melaksanakan pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang ada di Provinsi Maluku. Nah, dalam proses reorganisasi itu ada dua hal yang paling esensial. Yang pertama, wilayah kerja dipersempit namun tugas dan fungsi diperluas. Wilayah kerjanya waktu kami masih di BPNB itu wilayah kerjanya mencakup Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Tetapi setelah menjadi BPK kami hanya memiliki Provinsi Maluku Utara. Tetapi fungsi kami itu diperluas. Yang tadinya melihat cagar budaya, melihat objek pemajuan kebudayaan ataupun dalam bentuk unsur-unsur budaya nilai tak benda itu bergerak menjadi benda. Jadi dulunya BPCB Ternate itu bertanggung jawab untuk benteng-benteng dan situs cagar budaya lainnya. Tetapi sekarang, nah konsep itu didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 maupun juga amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang menghendaki kebudayaan itu dilihat sebagai sesuatu yang utuh, yaitu melihat objek pemajuan kebudayaannya, melihat cagar budayanya, melihat manusianya, dan di situ terbentuk yang namanya ekosistem kebudayaan. Ekosistem kebudayaan itu yang kemudian memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial maupun pendidikan bagi masyarakat yang ada di sekitar maupun juga masyarakat pemangku kebudayaan itu sendiri. Oke. Ini kita tangkap ada dua nih, persempit struktur, perluas cakupan pelayanan, gitu kan kerjanya. Nah, yang tadi sudah ada dua ya. Nah, kalau Maluku sekarang ya, kalau ini sekarang Maluku berarti kalau di Maluku sekarang BPK itu dia fokusnya di mana di tahun 2025 nih? Di tahun programnya itu dia mengarah kemana nih? Apakah memang dua-dua atau memang ada yang porsinya lebih, misalnya ke situsnya lebih daripada tradisi budaya misalnya begitu, atau gimana lah? Baik Pak Karis, terima kasih. Kami tetap berjalan dua karena memahami kebudayaan itu sesuatu yang harus utuh. Ya, utuh. Harus utuh. Tidak bisa dipisahkan. Dan harapannya adalah kebudayaan itu dia menjadi hulu pembangunan. Dan karena itu baik aspek kebendaan maupun tak bendanya itu harus dilihat sama-sama. Karena kami berharap dengan itu capaian yang ingin dicapai adalah terbentuknya ekosistem kebudayaan yang kemudian memberikan manfaat secara utuh kepada. Karena kalau kita melihat terpisah, maka ada yang pincang. Tetapi kami ingin melihat utuh. Oke. Sekarang setelah dia jadi BPK, nah apa yang sudah merupakan pencapaian gitu yang sekarang dirasakan lah begitu oleh Pak Eten dan teman-teman di BPK Maluku? Wilayah berapa? Wilayah 20. Wilayah 20. Baik, terima kasih Pak Kadis. Maaf tadi saya kelewatan. Yang pertama, di Indonesia ini ada 23 BPK dari Aceh sampai di Papua Barat, dan Maluku sendiri masuk dalam wilayah 20. Baik, dalam kaitan dengan pencapaian ya Pak Kadis, kami dari 2023 itu dilantik dan sekitar 2022 akhir tahun bulan November, dan kami mulai kerja itu sekitar bulan Juni 2023 setelah Dipanya turun. Kami bekerja, yang kami lakukan adalah melakukan studi. Karena memang amanat kedua undang-undang ini dengan juga peraturan-peraturan PP maupun juga Permen itu menghendaki adanya sebuah kegiatan yang berbasis studi. Karena itu setelah kami melakukan studi-studi baik untuk cagar budaya maupun objek pemajuan kebudayaan, kami punya program pemugaran. Salah satunya itu Benteng Turstede. Mungkin Pak Kadis kalau lihat saat ini
Benteng Rustedi adalah salah satu pencapaian terbesar kami di tahun 2024 yang kami berhasil memugar benteng itu dan menyulap benteng itu dengan tidak merubah struktur, bahan ataupun bentuk dari bangunan itu sendiri. Itu dari sisi objek pemajuan kebudayaan, kami baru saja menetapkan, ya di tahun-tahun kemarin juga baru ditetapkan 4 warisan budaya tak benda nasional, dan itu di Maluku. Salah satunya Papa Lele, Nabar Ila'a di Papa Lele Maluku Tengah dan Kota Ambon ya. Oke. Terus Papa Lele, lalu Nabar Ila'a di Tanimbar. Nabar Ila'a itu kayak bagaimana sih? Suatu tarian tradisional. Oh, tarian. Oke. Jadi kalau Papa Lele kebudayaan orang Bajuar. Nah, kalau itu tarian ya yang dari Tanimbar. Ya, batuku adat di SBT itu sebuah penyelesaian masalah dengan menggunakan pendekatan budaya yang berbasis agama, yaitu dengan doa dan juga keyakinan bahwa sehingga menyelesaikan masalah tanpa harus berkonflik. Di batu itu? Ya, menyelam dengan cara menyelam. Jadi siapa yang menyelam lebih lama berarti dia yang benar. Jadi, gitu. Kira-kira. Dan yang berikut tradisi Maren di Kei. Oh, Maren. Iya, Maren di Kei. Itu salah satu pencapaian kami di tahun ini dan tahun 2024, tapi juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain yang sementara kami benahi bersama. Ya kalau beta lihat di Sapporo Benteng Rustedi, beta kaget juga waktu penyelenggaraan HUT Patimura yang kemarin tahun ini 2025 kan sempat foto tuh. Nah, bagusnya, beta memang sempat masuk, tapi dari luarnya penampakan aja beta sudah tahu bahwa ini dalamnya seperti apa nih. Berarti ketemu mesti berterima kasih kepada BPK gitu kan, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20 yang menghadirkan yang hadir untuk ketong juga di Maluku, dan beberapa aset kebudayaan yang sudah dipugar tanpa merubah yang keasliannya, dan salah satu contohnya itu adalah Benteng Rustedi, luar biasa beta. Nah, merujuk dari situ, dari yang tadi ketong bicara, nah bisa masuk di Maluku Tengah dulu nih sekarang kan, ketong lebih fokus. Ada 2 event, satu eventnya adalah HUT Kota yang ke-68, yang kedua adalah Banda Heritage Festival gitu kan. Nah, ini kira-kira bagaimana Kong BPK ini bisa tampil, bisa ada di sini dan ketemu di Maluku Tengah sampai ada di studio podcastnya Kominfo. Nah, ini harus ketemu juga cerita kepada saudara di Maluku Tengah atau yang hadir di ruang podcast. Oke. Ya, terima kasih Pak Kadis, pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama, sebelum beta menjawab itu, mungkin untuk Maluku Tengah tahun ini kami juga sementara melakukan pemeliharaan Pak Kadis. Yang pertama itu Benteng Amsterdam di Hila. Dan juga Gereja Tua. Ya, Gereja Tua. Sementara kami melakukan pemeliharaan secara fisik, karena memang kami mendeteksi ada kerusakan-kerusakan yang perlu ditangani. Kalau itu tidak ditangani, maka akan berdampak kepada bangunan cagar budaya itu sendiri. Yang berikut, di tahun ini juga kami berhasil mensertifikatkan 2 bangunan cagar budaya, yaitu Benteng Beverwyck di Sila dan Kompleks Gereja Tua bersama itu yang kami udah disertifikat jadi warisan budaya, cagar budaya dan aset negara yang dikelola oleh Kementerian Kebudayaan. Nah, dalam kaitan dengan pertanyaan Pak Kadis, sabar beta potong dulu yang kayak tadi tuh, katong melestarikan cagar budaya. Nah, Pak Eten, ini kan biasa kalau beta ikuti tuh, beta cermati, kadang-kadang kalau ketong lestarikan kayak di Banda dulu ada beberapa situs yang memang dilestarikan lalu orang jaga. Nah, orang jaga kadang-kadang berdampak pada insentif gitu loh, insentif orang, sehingga kadang-kadang tidak maksimal juga. Nah, pernahkah BPK melihat masalah ini? Jangan ketemu masuk yang tadi ketemu lihat ini dulu cagar budaya. Pernahkah BPK telusuri gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Pak Kadis, memang yang pertama kami dalam upaya untuk membenahi itu, setiap juru pelihara pada setiap situs cagar budaya itu diberikan upah. Namun memang kami juga sementara berupaya untuk melakukan pembenahan, untuk mengusulkan itu sehingga mereka terdaftar sebagai tenaga outsourcing. Oh gitu ya. Dalam upaya sehingga mereka juga memiliki standar
pendapatan yang sesuai dengan minimal UMP. Bisa keseng itu dia kerjasama dengan negeri kan, Kementerian Desa dengan Kementerian Kebudayaan, supaya dana desa DD kan bisa dimanfaatkan untuk pelestarian kebudayaan itu kan. Sebenarnya bisa saja, tergantung, karena kami ini hanya unit pelaksana teknis. Kewenangan untuk melakukan itu ada pada unit utama di tingkat kementerian maupun juga direktorat. Memang di internal Kementerian Kebudayaan ada yang namanya unit yang menangani itu, yaitu NCB, yang menangani hal tersebut. Namun memang kita tidak bisa pungkiri ya Pak Kadis ya, luas wilayah Indonesia begitu luas dengan jumlah kuantitas situs banyak, warisan budaya banyak. Bahkan itu kami di tahun 2024 sudah menyerahkan aset benteng industri ke NCB untuk dikelola. Sehingga tinggal kalau misalnya kerjasama dengan pemerintah desa seperti yang Pak Kadis, tinggal dikelola berapa persen yang didapat pemerintah desa ataupun juga pemerintah kabupaten ataupun juga ini dengan kementerian. Sehingga tanggung jawab pelestarian ada pada kami, tetapi juga dimanfaatkan secara utuh oleh masyarakat dalam hari ini. Oke, pemirsa sekalian, ketong balik ke yang tadi. Ini dua event yang lagi booming di Maluku Tengah, dan kami semua berharap bahwa melalui event ini potensi budaya dan tradisi adat istiadat di Maluku Tengah itu bisa terekspos kepada semua orang, entah itu dunia nasional, nasional maupun internasional. Nah, bagaimana tadi ketong balik keterlibatan dari BPK sampai bisa ada di sini, itu Pak Eten. Terima kasih Pak Kadis. Yang pertama bahwa kami mengacu pada amanat Undang-Undang nomor 11 dan tetap dasar undang-undangnya, undang-undang bikin masalah. Karena memang sebagai seorang aparatur sipil negara tetap regulasi menjadi dasar-dasar ya. Oke, setuju. Nah, dalam amanat itu esensinya adalah kerja di bidang kebudayaan itu tidak bisa sendiri-sendiri Pak Kadis. Mesti kerja bergotong royong. Kan kalau mengacu pada tatanan kebudayaan kita secara umum, masyarakat ini kan orang Maluku Tengah. Ya. Bagaimana kita boleh ya bergotong royong, itu spirit kita. Dan amanat undang-undang ini motonya Maluku Tengah. Ya, sehingga dalam royong Masohi. Dan karena jadi itu dia pas. Makanya mungkin pas. Dalam kaitan dengan itu kami juga merasa bahwa bagaimana kita menggandeng, karena selama ini pemerintah dalam kewenangan sebagai regulator maupun fasilitator itu berjalan sendiri-sendiri Pak Kadis. Anggaran Pemda Maluku Tengah dirancang dengan pikiran sendiri, anggaran sekian ya jalan dengan sekian. Provinsi juga demikian maupun kami pada UPT. Akhirnya apa yang ditargetkan itu dia tidak sesuai dengan tidak maksimal. Tapi dengan begini maka secara seluruh kita bekerja sama mengontrol dan memborong itu suatu pekerjaan. Dan hari ini buktinya kita menggandeng pemerintah Maluku Tengah, tapi memang setiap tahun itu kami bergilir di setiap kabupaten. Jujur Pak Eten, dulu waktu rapat awal kan kerjasama dengan BPK, kita bilang ini BPK ada periksa ketum, habis itu padahal Balai Pelestarian Kebudayaan gitu kan. Nah, hanya ini intermezzo lah begitu kan. Nah, jadi memang kalau perencanaan pasti berbeda. Waktu perencanaannya memang walaupun secara nasional kita sudah ada musrembang gini-gini kan udah dijadwalkan, tetapi pada saat Renstra itu dibuat juga kita berbeda, masing-masing kementerian, kemudian lembaga, kemudian kabupaten kota, provinsi itu sudah berbeda, tetapi pasti outputnya itu tidak beda jauh. Nah, jadi kehadiran dari BPK juga sangat memberikan energi baru dan juga mensupport lewat pendanaan dan kehadiran, sehingga event ini dia bisa jalan nanti. Kita berharap maksimal dan bagus ya. Hanya semua itu kan dibungkus dengan satu harapan yang baik, tapi yang punya ini kan yang maha kuasa gitu kan. Tapi sebuah perencanaan kalau dia baik, pas pertengahan dan akhirnya juga akan baik gitu kan. Kita berharap seperti itu. Lalu kira-kira dalam proses sekarang nih, ketemu proses sekarang persiapan event ini, ada hal-hal yang harus diinformasikan, yang harus disampaikan oleh BPK ke depannya itu ketemu harus seperti apa dalam event-event ini. Dalam tanda kutip adalah Festival Pamahan Indonesia yang ada 2 eventnya gitu. Baik, terima kasih Pak Kadis, ini sesuatu yang luar biasa. Yang pertama bahwa
kami ingin menunjukkan bagaimana fungsi peran pemerintah. Itu yang pertama dulu. Kadang orang bilang di manakah fungsi dan peran. Kita belajar dari peristiwa kemarin demo-demo di Nepal. Masyarakat juga jenuh dengan pelayanan publik yang mengabaikan esensi keselamatan rakyat, kedaulatan rakyat itu sendiri. Tapi hari ini Ketong yang pertama ingin menjelaskan bahwa hari ini BPK 20 itu sementara mengikuti seleksi Satker zona integritas wilayah bebas korupsi, dan puji Tuhan kemarin kami dari Maluku itu hanya 3 Satker di Maluku yang lolos Pak Kadis. Dan Ketong di verifikasi faktual, dan dalam kaitan dengan itu Ketong berharap bahwa mari masyarakat, kebudayaan ini milik masyarakat Maluku Tengah. Ya. Ketong sama-sama gotong royong, sama seperti spirit Masoi, ketong gotong royong. Jangan biarkan pemerintah daerah sendiri, jangan biarkan pemerintah provinsi maupun kami dari BPK sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat sendiri. Tapi mari ketong sama-sama, karena kebudayaan ini dia hidup dan berkembang di masyarakat Pak Kadis. Dan karena itu kalau hari ini ketong apatis dan ketong merasa bahwa ini bukan ketong ini, maka itu akan penyesalan per ketong. Tapi ketong, mari ketong melihat kebudayaan ini sebagai sesuatu yang menjadi istimewa bagi orang Maluku Tengah. Sehingga hari ini dalam semangat gotong royong itu, beta mau mengajak seluruh warga masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah, khususnya di Kota Masoi dan Banda maupun yang ada, mari sama-sama ketong sukseskan. Karena kalau hari ini bukan ketong, siapa lagi yang mau lihat? Kalau bukan sekarang, kapan lagi ketong mau ketong, siapa lagi? Bukan sekarang, kapan lagi? Oke, itu biasa orang-orang promosi dia punya kata-kata tuh ya. Oke, Pak Eten, ini kan sudah jalan nih. Kan beta lihat beberapa waktu di podcast juga punyanya BPK dengan panitia itu sudah ada di Banda. Kira-kira sedikit informasi bisa kita dapat ke saya untuk masyarakat, kan Banda perkembangannya seperti apa untuk menyongsong tanggal 26 29 di Banda Heritage Festival. Kira-kira persiapan apa yang sudah di sana? Bukan presentasinya lagi, kira-kira sejauh mana sudah gitu. Yang pasti Pak Kadis, kita sudah berkoordinasi dengan panitia lokal dan juga panitia di tingkat kabupaten. Kami turun dan melakukan, yang pertama kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, mekanisme kerja itu yang kita langsung melibatkan masyarakat. Masyarakat tidak dilihat sebagai subjek pembangunan, tetapi dilihat sebagai objek, dan karena itu mereka dilibatkan secara bersama-sama. Dan mereka yang akan mengerjakan itu bersama-sama, melakukan evaluasi bersama-sama dan mempertanggungjawabkan itu secara bersama-sama. Dan kemarin seluruh panitia-panitia lokal pada setiap event yang difasilitasi oleh BPK, mulai dari menggurebe belang, menggambar, terus lomba buka kampung, lomba perahu, itu semuanya kami sudah mendatangi dan anggarannya akan kami serahkan ke mereka dan mereka yang mengerjakan dan mereka yang akan mempertanggungjawabkan itu. Semuanya sudah pada siap dan kami sendiri pun sudah melakukan persiapan secara promosi Pak Kadis dengan mencetak umbul-umbul, dan mungkin dalam beberapa 1 atau 2 minggu ke depan sudah siap sehingga itu bisa dipasang. Dan juga promosi-promosi, bukan saja saya sudah lihat itu di podcast kemudian ada di Facebooknya Banda Heritage Festival, kami Instagram, juga sudah mempromosikan semua kanal YouTube, semua kanal digital sudah terpampang itu untuk mengcover. Kami juga melakukan promosi itu pada medsos kami. Kira-kira tanggapan ada kesan dari kementerian terkait dengan 2 event ini? Ya, sangat, dan bahkan diinformasikan juga Pak Menteri akan berkesempatan hadir. Sehingga kedepannya berharap sangat. Hal yang menarik adalah kami mengapresiasi pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang telah menetapkan kawasan cagar budaya Kota Banda Neira Lama. Itu sesuatu yang luar biasa, karena kami juga berharap ini juga ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi dengan menetapkan itu, karena pemeringkatan itu berjenjang dari kabupaten, provinsi, dan kami bisa berproses untuk menetapkan itu pada tingkat nasional, dan sehingga perhatian pemerintah pusat yang dapat berkontribusi untuk pengembangan Banda secara khusus dan Maluku Tengah secara umum. Dan kami berharap ini Pak Kadis, kegiatan ini tidak semacam sebuah event ataupun rutinitas yang dilaksanakan, tetapi dia bermanfaat untuk
mendorong dunia kepariwisataan di Maluku yang pada akhirnya dia memberikan dampak bagi Pemda Maluku Tengah dari sisi PAD maupun juga masyarakat pelaku ekonomi kecil Kreatif, ya. dan ekonomi UMKM, kreatif, ya. ya UMKM maupun juga pelaku-pelaku pariwisata pun juga masyarakat secara umum yang punya homestay, Ya, punya penginapan. kira-kira seperti itu, Pak Kadis. Nah, mungkin ini yang kami harapkan ketemu semua inginkan tuh dari event ini, jadi berkesinambungan begitu Pak Sten. Jadi mungkin kedepannya itu dalam rencana penganggaran sepertinya program itu kan jujur kami sangat berharap intervensi dari BPK terkait dengan pengembangan pelestarian budaya dan juga sama kan dia dengan HUT kota ada nanti festival budaya, ada yang dalam bentuk karnaval dan segala macam. Nah, beta teringat dulu kalau ketong semua waktu masa kecil, pastian kan masa kecil di Amahai dan beta tuh di suku di Amahai dan beta gitu. Lalu putus pusa di sini, putus pusa di sini. Lalu ketong lihat dulu itu kan ada di zaman dulu tuh. Zaman ketong SD SMP gitu kan ada satu event yang dibuat oleh pemerintah yaitu festival tari dan lagu yang ada vokal group sama tarian kreasi baru. Nah, itu kan dulu itu begitu antusiasnya. Budaya-budaya negeri itu dibuat dalam bentuk tari lagu, tetapi ke kolaborasi dan sedikit ada unsur-unsur kreativitasnya. Jadi modernnya ada. Nah, itu kan pernah dibuat dan juga mendapat antusias yang tinggi dari masyarakat. Kemarin ada program Indonesia Menari. Nah, ini kan beta rasa dia bagus ya, maksudnya sehingga adik-adik ketong pun remaja-remaja ini yang ada di sanggar apa begitu kan dong bisa ada di ruang-ruang itu. Nah, ke depan bisakah ada khusus untuk festival itu mengangkat tarian lagu ya budaya itu untuk dilombakan atau ada event begitu sehingga semua negeri ini di Maluku Tengah ini bisa mengikutinya begitu, bisa masuk di situ. Nah, kira-kira bagaimana Pak Eten ya? Baik Pak Kadis, sebenarnya jangankan tahun depan, tahun ini masih mungkin Pak Kadis. Kami punya platform bantuan fasilitasi bidang kebudayaan yang bisa diakses oleh siapa saja hari ini, perorangan, komunitas, negeri maupun juga sanggar. Tinggal mengajukan itu dibuat. Kami memberikan ruang karena bagi kami masyarakat ini mesti dikasih ruang seperti apa yang tadi Pak Kadis sampaikan. Dan karena itu ruang itu mesti ditunjang, tidak hanya ruang tetapi juga anggaran. Nah, kami punya dana bantuan itu dapat diakses pada medsos kami Pak Kadis. Sehingga siapa saya bisa. Tetapi dalam kaitan dengan itu keberlanjutan pelestarian kebudayaan seperti yang tadi Pak Kadis sampaikan, BPK berkomitmen seperti itu. Semoga di tahun depan kami dapat melanjutkan itu dan namun secara teknis memang ini mesti kami juga tidak akan memaksakan kehendak kami. Biarlah itu menjadi kebutuhan Pemda Maluku Tengah dengan masyarakatnya. Kalau memang itu menjadi sebuah kebutuhan, kenapa tidak? Nah, kami juga membuka ruang untuk ya jangankan cuma ini, tetapi kenapa hari ini kami fokus misalnya kenapa ikonnya tari maku-maku? Karena memang tari maku-maku itu sudah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya nasional yang di-SK-kan oleh lewat SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018, sehingga itu menjadi concern kami untuk diintervensi, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk hal-hal yang sehingga kalau memang itu ya mungkin tinggal mengikuti medsos kami Pak Kadis, seluruh informasi tentang dana bantuan bukan itu saja, malah dalam jumlah yang besar platform Indonesiana juga kami bantu sosialisasi, itu jumlahnya cukup fantastis dari 100 juta sampai miliaran itu bisa diperoleh sehingga masyarakat tinggal artinya begini Pak Kadis, kita juga tidak hanya meminta sesuatu roti dan pasti kan kita juga harus punya ada kreativitas, ada bakal, ada itu tinggal mungkin sanggarnya udah terbentuk, tinggal kita bina gitu kan. Nah, karena kalau ketong lihat tuh Pak Eten tuh di setiap event misalnya Pak Eten dan Bapak Kepala Balai berkunjung ke satu daerah ada tarian. Nah, tari lenso, tari ini, itu sudah ketong lihat tuh. Bisa kayak ikut dikembangkan. Kemarin kan ada anak-anak angkatan muda tuh di Amahai yang kita lihat itu bagaimana mereka bikin tari katreji itu dikolaborasikan dengan tari lain. Itu dijaga sebagai sebuah yang tadi saya bilang ekosistem, sehingga dia bagaimana
orang ada yang hilang dari orang Eropa. Kenapa orang? Karena itu kita tidak melihat ini sebagai sebuah peluang misalnya. Coba kita ke Bali ada pengalungan sial apa bisa kasih topi yang khas ya gitu. Orang Maluku Tengah. Itu tantangan kita. Jadi dan itu tanggung jawab pemerintah daerah. Kami juga bertanggung jawab, tetapi pada wilayah yang lebih sifatnya teknis, tapi lebih prinsip itu sebenarnya sebenarnya masyarakat juga harus lebih kreatif dan berawal dari yang kecil. Dari yang kecil kan pasti ada besar gitu kan. Nah, kalau ketong ada kunjungan tamu kenegaraan, ada kamu khusus gitu kan, dengan ketong punya budaya yang ketong sajikan, orang sudah nonton nih secara langsung live atau ya streaming atau memang video-video yang diunggah di setiap kanal digital gitu kan, itu sudah memberikan informasi-informasi yang luar biasa lah. Kalau 1.000 orang nonton berarti 1.000 orang sudah tahu gitu kan. Nah, sehingga ketong berharap podcast ini juga bisa diminati oleh semua orang dan orang bisa memberikan flashbacknya ke kita. Sekali lagi terima kasih Pak Eten Lopati yang sudah hadir di kita punya studio podcastnya by Leo, Bacarita Lewat Online milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah, dan sudah memberikan berbagai informasi bagi semua orang khususnya di Maluku Tengah dan di mana saja yang sempat melihat podcast kami dan juga hadir di ruang podcast kami. Kami sangat berharap bahwa apa yang menjadi cerita kita di hari ini berdampak, terinspirasi bagi semua orang di Maluku Tengah maupun Indonesia, dari Maluku Tengah untuk Maluku Tengah untuk Indonesia, untuk dunia lewat pelestarian kebudayaan. Dan kami berharap bahwa apa yang sudah dimulai oleh BPK dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ini akan terus berkelanjutan, sehingga sama-sama kita meramu untuk sebuah kebudayaan yang baik di Maluku Tengah. Sekali lagi terima kasih. Salam buat Pak Pimpinan di Balai dan juga teman-teman di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20. Dan sekali lagi terima kasih untuk kehadiran di studio kami. Terima kasih saudara semua yang hadir di ruang podcast kami secara online maupun offline kami di sini, dan juga bagi pemirsa yang selalu ada dengan kami di podcast by Leo Bacarita Lewat Online milik pemerintah daerah lewat Dinas Kominfo. Sekali lagi, apa yang menjadi bagian dari pembicaraan kami di sini, kami berharap akan berdampak dan terinspirasi untuk saudara semua di mana saja berada. Terima kasih sekali lagi dan salam sejahtera untuk kita. Kita akhiri podcast kita di hari ini. Terima kasih, Mas Ten. Ya, oke. Yang kebanyak. Sama-sama, Pak.